Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu dalam renungan Pelita Kasih 7 menit. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami bawa kepadamu Tuhan di saat ini. Kami bersyukur ada kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja buat hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua, secara khusus saudara-saudara seiman. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dan Roh Kudus-Mu. Hamba berbicara sesuai kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan yang berbahagia bagi kita yang membaca dan merenungkan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saya berikan satu tema singkat pembacaan kita saat ini. Semangat di tengah tantangan sebagai orang yang diselamatkan. Sekali lagi, semangat di tengah tantangan sebagai orang yang diselamatkan. Bagaimana kita tetap semangat meskipun ada tantangan bagi orang yang sudah menerima keselamatan? Yang pertama adalah firman Tuhan berkata, yang pertama bahwa kita harus memiliki iman. Nah, di ayat yang pertama sampai 4, secara khusus ayat yang ke-2 dikatakan sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa penting kita harus memiliki iman meskipun banyak tantangan?
Karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia tidak mampu dan tidak sanggup menghadapi tantangan ketika kita tidak memiliki iman. Nah, kenapa kita harus memiliki iman? Iman itu adalah respon kita bahwa Allah sudah menyelamatkan kita yang sungguh luar biasa. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 bahwa anugerah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Nah, itu membawa kita bahwa Allah begitu peduli dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita. Dengan Dia menyelamatkan kita, maka kita harus memiliki iman yang kuat meskipun banyak tantangan kita hadapi. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa menjalani hidup ini semakin hari semakin banyak tantangan yang silih berganti kita hadapi. Baik dalam kita berkeluarga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita sadar bahwa kita manusia terbatas. Maka dengan demikian, kita harus memiliki iman dalam menghadapi setiap tantangan. Karena kita sudah memiliki keselamatan yang sempurna dari Allah. Dan Allah peduli dalam hidup kita. Itulah yang sangat penting dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita tetap semangat di tengah tantangan sebagai orang percaya. Yang pertama tadi bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Sebagai sentral kita bahwa Allah peduli dengan kita. Yang kedua adalah kita siap menerima didikan Tuhan. Nah, ini penting dalam hidup kita. Di ayat yang ke-5 di sana dan 6 dikatakan bacaan firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini penting dalam hidup kita. Kita harus siap menerima didikan, teguran dari Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita, baik kita sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun profesi kita, sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus membuka diri. Kalau Tuhan menegur kita atau melalui firman Tuhan kita diingatkan, itulah nasihat yang penting, sehingga kita mampu melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, dan kita mampu menjadi saksi Kristus dan mampu mengasihi satu dan yang lain. Ini penting dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, dan seringkali kita berkata, karena saya sudah hebat, saya sudah punya pendidikan yang mapan dan punya pengetahuan. Ketika kita dinasihati, seringkali kita lupa bahwa ketika kita dinasihati adalah satu berkat yang luar biasa, membawa kita supaya kita bertumbuh semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini penting dalam hidup kita, bahwa semakin hari semakin kita butuh nasihat Tuhan melalui firman-Nya. Dalam hidup kita, tantangan demi tantangan, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, sesuai dengan tema sentral PGI saat ini, dikatakan bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kita adalah keluarga Allah, dan kita harus dinasihati oleh Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, dua hal yang penting, bagaimana kita tetap semangat di dalam menghadapi tantangan sebagai orang diselamatkan dalam memasuki tahun 2026 dan masa Natal ini membawa kita. Mari kita semangat. Yang pertama, tetap memiliki iman yang kokoh. Dan yang kedua, siap menerima didikan apapun. Kalau ada kesalahan kita, kalau ada keangkuhan kita, kalau ada iri hati, ada dengki, mari kita tanggalkan. Dan kita menghadap Tuhan, bahwa itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan.
dan membawa kita menghalangi berkat ketika kita terus pelihara dosa dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara, pelita kasih, bahkan semua dimanapun berada, kita terus mau diberkati Tuhan. Dan kita terus mau semangat apapun hidup yang kita hadapi. Maka milikilah iman yang kuat, siap menerima didikan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di saat ini hamba sudah berhenti berbicara melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Mengingatkan kami kembali bahwa kami menjalani hidup yang penuh tantangan ini, kami mau terus memiliki iman yang kuat. Dan kami terus mau menerima didikan dari Tuhan. Ketika kami ada kesalahan-kesalahan kami, mau perbaiki di tahun 2026 ini. Kami memasuki masa Natal ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah kami, supaya ketika kami masukin masa Natal, tidak ada lagi penghalang dalam hidup kami, dosa apapun, tapi semuanya kami ganti dengan sukacita, menyambut Natal kelahiran Yesus, Sang Putra yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami bersyukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom.